OnePlus 5 merupakan smartphone paling mahal yang pernah diciptakan oleh OnePlus. Tapi, walaupun paling mahal, harganya belum menyentuh 10 juta rupiah. Untuk pertama kalinya, OnePlus menciptakan smartphone flagship dengan desain yang tidak orisinil. Semua orang tahu kalau bahasa desain OnePlus 5 identik dengan iPhone 7 Plus. Kemiripannya ada pada posisi dual kamera serta garis antenanya. Tapi kalau dibandingkan, dimensi OnePlus 5 lebih compact dari iPhone 7 Plus. Dibanding OnePlus 3, OnePlus 5 juga masih terasa sedikit lebih ringan. Smartphone ini juga terasa tipis di telapak tangan karena bodi belakangnya yang melengkung. Tapi kami merasa sangat tidak nyaman menggunakannya tanpa casing karena benar-benar terasa licin. Selain itu, warna matte black juga membuat bagian belakang ini cukup mudah kotor ketika tangan basah atau berminyak. Hal ini dikarenakan bodinya yang terbuat dari metal dengan finishing sangat halus. Sementara di sisi depan masih ada tombol home kapasitif. Kita bisa menyentuhkan jari untuk membuka lock screen dengan ekstra cepat dan akurat. Sedangkan layarnya yang berdimensi 5,5 inci terlihat hitam pekat saat mati, seolah menyatu dengan warna bodinya. Layar ini juga sudah dilindungi Gorilla Glass 5 dan sudah terpasang screen protector dari sananya. OnePlus 5 juga memiliki LED notifikasi di pojok kiri atas, tombol power di kanan, serta tombol volume dan switch mute di sisi kiri. Di bagian bawahnya terdapat port USB-C dan jack audio 3,5 mm. Kita semua tahu kalau OnePlus biasa membekali smartphone flagshipnya dengan OS Android yang bisa dibilang cukup murni. Pada OnePlus 5 yang kami beli ini sudah terinstall Oxygen OS versi 4.5.3 yang bersih tidak ternoda oleh bloatware. OS ini berjalan pada Android 7.1.1. Menu dan fiturnya masih sama seperti Oxygen OS yang ada pada OnePlus generasi sebelumnya. Untuk kustomisasi tampilan, ada pilihan dark theme, ada opsi untuk mengganti accent color serta icon pack. Sementara soal feature, masih ada opsi untuk menukar posisi tombol navigasi ataupun menonaktifkan tombol navigasi kapasitif dan menggantinya menjadi tombol on screen. Satu lagi yang menjadi ciri khasnya tidak lain adalah sederet feature gesture berikut ini. Kalau bicara OnePlus, pasti identik dengan smartphone kencang. Kami pun harus mengakuinya. Karena tidak mau tanggung, jadi kami memutuskan untuk membeli versi RAM 8GB dan storage 128GB. Ada pula versi RAM 6GB dan storage 64GB. Kalau mau tahu seberapa kencang OnePlus 5, skor Antutu benchmark ini mungkin bisa memberikan gambaran untuk Anda. Ya, ini adalah skor Antutu paling tinggi yang pernah kami dapat saat menguji sebuah smartphone. Dengan RAM besar, rata-rata game atau aplikasi yang berjalan di background tidak akan tertutup dan bisa langsung dilanjutkan ketika kembali menjalankannya. Sementara jenis storage UFS 2.1 bikin proses transfer data jadi ngebut. Soal main game, CPU Snapdragon 835 dan GPU Adreno 540 adalah raja platform Android untuk saat ini. Jadi Anda bakal mendapatkan FPS dan kualitas visual yang maksimal. Apalagi layar OnePlus 5 masih beresolusi Full HD. Mengolah grafis pasti lebih enteng dari layar 2K. Tapi meskipun Full HD, layarnya terlihat tajam dan prima saat menampilkan warna hitam. Soal suara, kami cukup menyayangkan penempatan grill speaker yang gampang tertutup tangan saat orientasi landscape. Jadi mau tidak mau kita harus memutarnya. Speaker sendiri mono, tapi suaranya sangat kencang dan detail, walaupun kurang ngebas. Nah, satu lagi keunggulan OnePlus 5 adalah fitur Dash Charge. Speed pengisiannya kurang lebih sama seperti OnePlus 3T. Pun begitu dengan ketahanan baterainya. Meski kapasitasnya kini meningkat dari 3000 menjadi 3300 mAh. Daya tahannya kurang lebih sama. Untuk pemakaian medsos yang intensif, SOT yang kami dapatkan sekitar 5 jam. OnePlus ternyata tidak hanya mengutamakan sektor hardware saja. Pada smartphone barunya ini, OnePlus menghadirkan konfigurasi dual kamera yang serupa iPhone 7 Plus.
Xiaomi Mi 6, dan Asus Zenfone Zoom S. Kamera utama OnePlus 5 beresolusi 16 megapiksel, normal zoom f1.7 yang sudah dilengkapi PDAF dan Ace berbasis Giro. Sedangkan kamera satunya lagi beresolusi 20 megapiksel dengan optical zoom 1,6 kali dan f2.6. Kali ini OnePlus masih menyematkan interface kamera serupa seperti OnePlus 3. Total ada 7 mode utama yang disediakan mulai dari auto, video, portrait, pro, time-lapse, slow motion, dan juga panorama. Pada mode pro dilengkapi dengan histogram dan 5 konfigurasi meliputi exposure, manual focus, speed dari 1:8000 hingga 30 detik, white balance, dan ISO hingga 3200. Adapun mode baru yang bikin kami penasaran adalah portrait yang membawa depth effect atau efek bokeh. Ketika menggunakan mode ini, kamera otomatis akan melakukan zoom. Lalu pastikan kita memiliki jarak yang cukup dengan objek maupun background objek. Jika komposisi dan jaraknya pas, maka tulisan depth effect akan menyala berwarna hijau. Proses pengambilan foto dengan mode portrait pada OnePlus 5 sangat mirip iPhone 7 Plus dan juga Xiaomi Mi 6. Mode ini tidak akan optimal atau bahkan tidak berfungsi di area minim cahaya. Tapi soal kecepatan shutter, kami harus acungi jempol karena memang sangat cepat. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Terkadang kami mendapatkan hasil yang rapi, kadang kurang rapi, dan kadang terlalu berlebihan sehingga jadi tidak natural. Biar lebih jelas, berikut kami sertakan juga perbandingannya dengan iPhone 7 Plus. Untuk mode auto, rata-rata hasil jepretannya bikin terlihat lebih wah dari aslinya. Mirip seperti kamera Samsung Galaxy S8, di mana hasilnya lebih colorful dan juga lebih terang dari yang dilihat mata. Sementara untuk perekaman video, kamera utamanya ini sanggup merekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Hasilnya cukup memuaskan. Namun dibandingkan kamera iPhone 7 Plus, kemampuan stabilizer OnePlus 5 masih kalah. Beralih ke kamera depan, kamera 16 megapiksel yang dibawa sudah sangat cukup untuk memenuhi hasrat selfie. Ada efek beautify secara default yang hasilnya tidak terlalu berlebihan. Yang jelas kamera depannya terasa cukup tajam. Tanpa banyak basa-basi, OnePlus 5 adalah smartphone yang sangat ngebut dengan harga relatif mahal. Smartphone ini sangat mampu mengusik flagship sekelas Samsung Galaxy S8. Bagi Anda pengguna setia OnePlus, smartphone ini masih cukup worth it jadi pengganti OnePlus 3. Namun, jika sebelumnya Anda sudah menggunakan OnePlus 3T, kami jamin Anda tidak akan merasakan perbedaan performa yang signifikan. Perbedaan yang paling terasa hanyalah dual kameranya saja.